Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengulas post test yang kedua di modul 6 ya. Kita lihat langsung studi kasusnya. Ialah barang yang pernah kita miliki, terutama elektronik, mempunyai spesifikasi yang berbeda-beda. Buatlah program menampilkan data yang tersimpan dalam variabel array dalam struktur dapat ditampilkan berdasarkan input dari luar. Sebenarnya di proses yang kedua ini tidak jauh beda ya dengan proses yang pertama. Hanya saja di sini kita perlu menampilkan data dari setiap spesifikasi barang elektronik yang kita miliki dalam variabel array dalam struktur. Tidak jauh beda ya dengan proses yang pertama tadi. Di sini kita langsung masuk program aplikasinya ya. Jadi pertama kita inputkan headernya, kita cantumkan headernya. Di sini konia.h, lalu iostream.h dan stdio.h. Setelah kita menginputkan header, mencantumkan headernya, di ini kita akan mendeklarasikan keseluruhannya in jml ix. Lalu kita menggunakan struct ya, variabel array dalam struktur. Di sini kita cantumkan struct yang pertama ya, barang. Kita deklarasikan, kita gunakan char ya, seperti proses yang pertama tadi, karena di sini kita akan menampilkan keluaran berupa karakter ya atau huruf. Di sini pertama char nama, kita gunakan array dengan memakai batasan sebanyak 100, char merek 100 juga, char spek ya 100 juga, char spek B karena di sini kita akan menampilkan beberapa spesifikasi, char spek C ya selanjutnya, char spek D dan char spek E, mungkin yang sampai E saja ya, atau 5 buah spek. Lalu kita tutup kurawal barang. Nah barangnya kita akan menginputkan misal batasannya ialah 100. Lalu selanjutnya kita ke main utama kita deklarasikan in a home. Kita gunakan code akan menuliskan judul terlebih dahulu, data barang dan spesifikasinya. Nah demikian judulnya, handle untuk ganti baris. Lalu kita menggunakan perulangan for ya, a sama dengan 0, a kurang dari 39, a plus code. Oke, kita code lagi. Kita akan membuat pilihan menu ya. Di sini yang pertama pilihannya ialah input data seperti tadi ya di proses yang pertama, sama tampilkan data, dan yang ketiga ialah keluar. Pilih ya, kita pilih, kita akan memilih yang mana nanti. Kita akan menentukan pilihan ya di sini. Lalu kita simpan dalam suatu variabel x. Lalu kita gunakan perulangan for lagi ya. Oke. Selanjutnya kita seperti biasa akan menggunakan fungsi switch case ya. Jadi seperti sebelumnya di sini switch case sendiri ya untuk menentukan pernyataan untuk menentukan keputusan dari berbagai macam alternatif. Di sini kan ada 3 alternatif pilihannya, ada input data untuk menentukan keputusannya. Kita gunakan switch. Di sini switch X. Nah, case yang pertama di sini kita akan menginputkan ya. Pertama code, masukkan jumlah barang yang kita punya ya.
di sini dan maka akan disimpan dalam suatu variabel JML. Lalu for lagi, perulangan for i sama dengan 1 i kurang dari JML i plus. Maka semua selanjutnya code lagi di sini kita akan memasukkan menentukan inputan barang ke berapa ya. Kita panggil i tersebut handle di baris dan for lagi perulangan. Selanjutnya code di sini kita akan menginputkan nama barang. Lalu di sini get seperti sebelumnya, get di sini ialah untuk menampilkan suatu string yang mengandung tab atau spasi ya. Di sini kita simpan dalam suatu nama dan merek barang. Kita get lagi, kita simpan itu merek. Lalu spesifikasi handle. Spesifikasinya di sini kan terdapat A, B, C, D, E, maka kita jabarkan di sini spek yang pertama apa, kita inputkan ya, lalu kita simpan dalam suatu variabel spek A. Spek yang kedua kita simpan dalam spek B, dan spek yang ketiga di sini get lagi kita simpan dalam suatu spek C, dan di sini spek yang keempat kita simpan dalam spek D, dan yang terakhir spek yang kelima di sini get lagi kita berarti spek E. Nah, kita sudah menginputkan spesifikasi lalu clear skin untuk membersihkan layar tampilan yang untuk kembali pada saat nanti kembali, dan break untuk menghentikan secara otomatis ya. Program akan menghentikan eksekusi selanjutnya sehingga akan kembali ke menu utama. Di sini case yang kedua ialah di sini ialah untuk menampilkan data yang telah kita inputkan, maka kita buat judul data barang yang telah diinput. Oke. Lalu kita gunakan perulangan for lagi. Di sini for i kurang dari i sama dengan 1, i kurang dari i plus. Lalu code di sini barang yang keberapa, maksudnya yang akan kita tampilkan nanti. Misalkan ada 2 barang atau 3 barang, maka otomatis program akan menampilkan keseluruhan barang yang kita inputkan sebelumnya, maka akan tampil ya. Kita panggil i tersebut handle, dibahas kita gunakan perulangan lagi di sini. Lalu code lagi. Nah, di sini namanya akan tercantum ya. Pertama nama barang. Nama barang kita panggil lagi di sini dalam suatu nilai nama. Nama barang, merek barang, kita panggil lagi barang. Nah, dan merek di sini merek ya. Setelah itu spek barang ya, spesifikasi. Nah, spesifikasi kita handle. Nah, di sini akan tercantum spesifikasi yang telah kita inputkan. Spek yang pertama kita panggil lagi spek A untuk yang pertama. Lalu yang kedua kita panggil lagi di sini spek B. Yang ketiga barang spek C. Yang keempat barang spek D, dan yang terakhir 5 spek E. Oke, demikian untuk case yang kedua ya. Kita get dulu tampilannya.
lalu break ya seperti biasa untuk menghentikan proses eksekusi selanjutnya secara otomatis. Untuk case yang ketiga ya untuk menu keluar ya, kita deklarasikan sini go to keluar default. Apabila ada kesalahan maka otomatis program akan menampilkan nomor yang Anda inputkan salah, otomatis akan menampilkan pesan seperti ini. Lalu kita get dengan tampilan di sini clear screen untuk membersihkan layar tampilan ya. Lalu go to home, keluar. Oke, di sini get dengan tampilan nanti keseluruhan ya. Kita kurang tutup. Di sini demikian scriptnya, saya rasa sudah cukup ya. Selanjutnya bisa kita compile untuk mengetahui apakah ada error warning. Di sini tidak terdapat error warning, maka kita dapat merunning program tersebut. Kita running di sini sesuai judulnya data barang dan spesifikasinya. Kita pertama akan menginputkan data barang tersebut ya. Di sini masukkan jumlah barang, misalnya 2. Barang pertama, misal nama barang laptop, merek barang Dell. Spesifikasi yang pertama ialah prosesor Intel Core i7. Lalu yang kedua RAM 8 GB giga ya. Yang ketiga webcam HD definition. Yang keempat di sini misalnya misalnya grafik. Untuk grafiknya di sini ya menggunakan VGA AMD Radeon. Lalu untuk OS-nya di sini Windows 10 ya, support Windows 10 juga sampai Windows 10 ke atas. Kita di sini contoh saja. Untuk barang yang kedua, misal di sini handphone, nama merek barang Samsung. Spesifikasi yang pertama ialah misal di sini yang pertama ialah prosesor quad core RAM 1 RAM berapa ya? 1 GB 1 giga. Lalu untuk kamera ya, sini kamera 13 dan 5 MP 3 pixel. Lalu di sini baterai 1900 mAh. Ini layar Super AMOLED. Di sini setelah kita kan menginputkan jumlah barang sebanyak 2. Lalu selanjutnya di sini kita ingin menampilkan data yang telah kita inputkan tadi dari barang-barang elektronik ya. Sesuai ini dengan studi kasusnya ialah menampilkan data yang tersimpan dalam variabel array. Oke. Kita di sini akan menampilkan dengan pilih 2 ya. Data yang telah diinputkan. Barang pertama ialah laptop dan demikian speknya. Dan data yang kedua ialah handphone, demikian speknya.
Jadi kita setelah menampilkan, kita pilih 3 untuk keluar ya. Nah, saya rasa untuk studi kasus ini di post-test yang kedua modul 6 cukup. Dan bila mana ada kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maklumi karena sama-sama di sini saya masih belajar. Cukup sekian, saya Septa Cahyariandi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.